Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi Anies itu common enemy istana itu. Nah, kenapa Anies menjadi common enemy istana atau lawan bersama para penguasa? Sebab kita bisa lihat buktinya bahwa sekarang ini Jokowi sedang melobi Megawati untuk menyatukan kekuatan Prabowo Ganjar itu. Jadi jelas ketika kekuatan Prabowo Ganjar disatukan untuk menindis Anies Baswedan, saya pikir tindisan itu sangat kuat dan sulit rasanya melihat Anies untuk menang di Pilpres 2024. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Tapi coba kita analisa di sini. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Anies Rashid Baswedan tampaknya bakal dijadikan musuh bersama atau common enemy oleh kekuatan koalisi Presiden Joko Widodo pada pemilu 2024 mendatang. Ya, saya pikir ya sekali lagi saya katakan bahwa dalam omset berpikirnya Pak Jokowi saat ini, siapapun bisa menjadi presiden asalkan bukan Anies Baswedan. Saya pikir dendam-dendam politik masa lalu masih dikait-kaitkan, ataukah mungkinkah ada semacam ketakutan tersendiri di pihak Jokowi saat ini atau di dalam diri Pak Jokowi ketika kemudian Pak Anies yang menang di Pilpres 2024. Saya pikir ketakutan itu semakin nyata, semakin terlihat dengan usahanya Pak Jokowi untuk menyatukan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo. Dan jika kekuatan itu menyatu, maka saya pikir menuju Pilpres 2024 rasanya sangat mustahil untuk menyandingkan mereka dengan Pak Anies Baswedan. Apalagi Pak Anies jika hanya berpasangan dengan AHY. Ya memang Pak AHY sangat kuat di wilayah Demokrat, sangat kuat di wilayah Jawa Timur juga. Tetapi hanya dengan berpasangan dengan Pak Anies sulit rasanya melihat Prabowo dengan Ganjar itu. Ibaratnya nih timnas Indonesia yang bakal berlaga melawan Argentina itu. Ibaratnya gitu. Jadi ya memang peluangnya ada. Cuman rasanya ya sangat sulit itu. Kalau kita hanya memakai logika, saya pikir di atas kertas ya fine lah itu. Saya pikir dilibas lah pasti. Kekuatan Prabowo Ganjar jika disatukan, sekali lagi PDIP jika disatukan dengan Gerindra saat ini, saya pikir sangat luar biasa. Apalagi kalau itu disatukan, mungkin Golkar sudah masuk di situ atau KIB sudah masuk di situ. Ya, kemudian koalisi besar ini versus koalisi perubahan yang 3 partai itu, saya pikir ya selesai lah. Saya pikir sebelum pemilu kita sudah tahu di atas kertas itu. Dan tentunya dengan seperti itu Pak Jokowi bakalan senang karena Pak Jokowi pikir bahwa saat ini yang bisa mengcover dirinya di kemudian hari adalah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ya harus setidaknya menjadi wakil atau menjadi presiden. Itu keinginannya Pak Jokowi untuk mengamankan dirinya di kemudian hari. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Pak Jokowi ingin mengamankan dirinya di kemudian hari, terus yang jadi timbul pertanyaan, apakah Pak Jokowi punya kesalahan sebesar itu sehingga kemudian Pak Jokowi menginginkan adanya keamanan di kemudian hari itu? Itulah yang kemudian menjadi polemik di dalam berpikir kita. Apakah kemudian Pak Jokowi punya kesalahan yang besar sehingga memang butuh pengcoveran di kemudian hari itu. Nah, tapi sebelum itu coba kita lanjut di sini. Hal itu ditandai dengan adanya upaya Pak Jokowi melobi Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri agar bisa menggabungkan kekuatan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk melawan Anies Baswedan. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya sudah jelas di wilayah itu. Pak Jokowi menginginkan presiden siapa saja asalkan bukan Anies Baswedan. Indikasi ini antara lain terlihat saat relawan Gibran dan Jokowi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Itu. Sedangkan dia bilang bahwa kata pengamat politik Universitas Al-Azhar, Pak Komarudin, Ujang Komarudin itu dia bilang
Ini kan sedang diupayakan Prabowo bersatu dengan Pak Ganjar. Kelihatannya Pak Jokowi sedang melobi-lobi ke Megawati itu. Saya pikir lobi-lobi itu ya cuman kalau ini memang betul-betul terjadi, ada kolaborasi antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, maka saya pikir pemilu 2024 itu sudah tidak seru lagi. Ya, karena ya sangat sulit untuk membuat mereka bertarung. Pak, memang secara di atas kertas kita lihat Pak Anies bisa bertarung dengan siapa saja, bisa siap untuk diadu sebagai gagasan. Tapi lebih daripada itu, di wilayah bagi-bagi hasil nantinya itu kan lebih banyak lagi untuk di koalisi besar itu. Cuman untuk menggabungkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo rasanya sangat mustahil juga. Pak Ganjar sudah dicapreskan oleh Bu Megawati. Sedangkan Pak Prabowo beberapa kali menyatakan untuk ingin menjadi capres itu, bukan cawapres. Jadi ketika di antara keduanya ini menjadi cawapres, saya pikir secara otomatis dua orang ini bakalan menurunkan menurunkan nilainya lah di pasaran itu, akan menurunkan nilai tawarnya lah saya pikir. Dan saya pikir para pengikutnya juga kecewa, khususnya Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo menjadi cawapres atau wakil dari Pak Ganjar, saya pikir tidak sedikit orang-orang Gerindra akan kecewa dengan Pak Prabowo itu. Ya, saya pikir Pak Prabowo harus menjadi capres. Begitupun dengan Pak Ganjar harus juga menjadi capres itu. Ya, Pak Prabowo harus menjadi capres. Ya, kalau Pak Prabowo tidak menjadi capres, itu bakalan membuat tubuh Gerindra lagi pecah. Mungkin banyak lagi yang kecewa. Dan ya cukup emak-emak yang dulu yang kecewa dengan Pak Prabowo. Kalau di kadar Gerindra janganlah gitu, ya. Kemudian, namun begitu, Pak Ujang menyebut PDIP sepertinya tidak mau, apalagi Pak Ganjar dijadikan bakal cawapres untuk mendampingi Pak Prabowo. Hal itu bisa dilihat ketika Gibran langsung dipanggil DPP PDIP setelah relawannya deklarasi dukung Pak Prabowo. Gitu. Jadi saya pikir di tubuh PDIP juga ya tidak mau kalau menyerahkan Ganjar sebagai cawapresnya Pak Prabowo itu. Karena mereka sudah mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai capres. Kalau Pak Ganjar disodorkan kembali menjadi cawapres, saya pikir PDIP akan menurunkan kelasnya itu. Dan saya pikir cerminannya di masyarakat bakalan menurun lagi di PDIP itu. Oke? Nah, kemudian oleh karena itu, Pak Ujang berpendapat bahwa hingga saat ini upaya Jokowi menggabungkan kekuatan Pak Ganjar dan Pak Prabowo masih sangat sulit. Jadi harus ada titik temu bersatunya Prabowo dengan Ganjar. Itu tergantung, ada yang mengolah, ada yang mengalah, ada yang mengalah di antara salah satunya itu untuk menjadi cawapres. Dan Pak Ganjar tidak akan mengalah, Pak Prabowo tidak akan juga mengalah. Jadi sulit sekali untuk mempertemukan dua kekuatan ini. Namun begitu, dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu menilai penggabungan kekuatan Al-Jokowismen masih bisa terjadi atau tidak sama sekali ke depannya. Semua tergantung pada dinamika politik yang bakal terjadi. Nah, misalnya Pak Ganjar taruhlah berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Itu kan sudah keren itu. Pak Prabowo taruhlah misalnya berpasangan dengan Pak Erlangga atau Caimin, itu keren itu. Pak Anies taruhlah misalnya berpasangan dengan Pak Ahaye atau Ibu Khofifah, ya sudah itu. Sudah itu kan itu sudah menjadi saya pikir kekuatan yang sudah seimbang. Nah, lain halnya dengan Pak Erick Thohir. Saya sangat kecewa kalau Pak Erick Thohir masuk untuk nyapres di 2024. Kenapa? Karena kinerja Pak Erick Thohir di PSSI sudah sangat bagus. Saya ingin Pak Erick itu lebih fokus saja di PSSI. Saya sangat bangga dengan Pak Erick saat ini, yang kemudian kinerjanya sangat terlihat sekali, apalagi akan ada match day laga persahabatan yang akan mendatang dari Palestina, kemudian dari Argentina. Ini sangat luar biasa. Bukan lagi sesuatu yang biasa, tetapi ini sangat luar biasa. Kinerja Pak Erick sudah sangat terlihat, dan rencananya di Liga 1 ke depannya pertengahan musim akan melakukan percobaan penggunaan
VAR. Dan wasit-wasit Liga 1 itu bakalan bekerja sama dengan Liga Jepang. Jadi memang di tubuh sepak bola tanah air saat ini sedang digenjot-genjotnya, sedang diusahakan, diupayakan untuk dinaikkan kelasnya. Nah, inilah yang kemudian saya sangat banggakan dengan Pak Erick Thohir saat ini. Jadi saya pikir Pak Erick tolong jangan nyapres dan fokus aja di PSSI. Ya, semoga Pak Erick dengar ini atau lihat video ini. Jadi bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Kita kembali lagi di Pak Anies yang akan dijadikan lawan bersama oleh Pak Jokowi itu, oleh para penguasa saat ini. Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.